Ini saya mau masuk lagi terkaitan dengan impulsivitas ya, ahli ya. Ini kan ada juga penyebabnya ya. Penyebabnya orang itu bisa terdorong melakukan kekerasan itu secara impulsif ya. Pertanyaan saya, apa aja itu? Dan kalau misalnya apakah itu hanya berlaku terhadap dirinya atau misalnya ada ancaman terhadap pihak ketiga seperti itu? Saudara ahli bisa jelaskan. Karena impulsivitas itu kan sebenarnya respons perilaku ya. Jadi adalah produk dari pikiran dan perasaan seseorang yang dia tuangkan dalam perilakunya. Impulsivitas itu adalah perilaku nih, produk gitu. Nah, jadi kita biasanya akan lihat tuh tadi apakah itu pengalaman tadi dia merasa dizolimi gitu, terus dia nggak terima, dia value-nya adalah wah kalau ada orang yang rendahin ya harus saya lawan gitu. Nah itu impulsivitasnya adalah bentuk dari perlakuan yang dia dapat dialami sendiri. Tetapi bisa juga adalah kalau kita lihat dari teori attachment atau relasi, bisa juga orang melakukan impulsivitas bukan karena peristiwa yang dialami gitu. Misalnya kalau dia punya hubungan yang dekat dengan seseorang gitu dalam relasi, misalnya mamahnya adalah mamah atau ayah atau adik atau kakak atau pacar gitu ya, itu merupakan sosok yang bermakna buat dia, yang sumber self esteemnya, sumber kebanggaannya. Nah tiba-tiba orang ini diperlakukan tidak adil, tentunya ini akan membuat dia bisa nantinya bertindak impulsif karena berusaha tadi status esteemnya untuk mempertahankan status harga dirinya, karena dia meletakkan harga dirinya tadi di orang yang dekat, tapi syaratnya ya harus orang itu merupakan orang yang bermakna buat dia gitu. Baik. Oke, sekarang impulsif itu juga ada yang berlebihan ya, dokter atau ahli ya. Saya mau bertanya nih, kalau impulsif yang biasa ya memang dari pikiran, perasaan dilakukan sesuatu produk tadi ya, sebuah perbuatan. Ada juga kan impulsif itu yang berlebihan ya, ahli ya. Itu apakah kondisi emosional yang intens itu juga dapat mendorong terjadinya kekerasan yang impulsif yang berlebihan? Ya sangat-sangat mungkin gitu ya pada orang yang dalam kondisi emosional yang intens tadi, waktu dia frustasinya terus-menerus terjadi, dan tadi harapan dia misalnya tidak terpenuhi gitu ya, dalam stres yang tinggi atau tekanan emosional yang tinggi tadi, bisa jadi memang otak kita nih ada keterbatasan, apalagi kalau tadi dia di usia-usia yang punya coping mechanism nih yang belum mateng gitu, jadi bawaannya cuman bisa marah atau lari gitu kan, otak kita antara fight atau flight gitu ya pada orang-orang yang prefrontal cortexnya nih belum berkembang gitu. Jadi cara dia meregulasi emosi tuh ragamnya belum banyak gitu. Misalnya kan ada anak yang bisanya cuman ngambek gitu atau tantrum, ada yang bisanya mukulin orang gitu, mukulin mbak gitu. Itu anak kecil aja udah bisa tuh nunjukin agresivitas seperti itu. Nah, tapi tadi pertanyaannya, apakah hal yang intens bisa memicu kekerasan, satu tindak kekerasan yang sangat kuat? Sangat mungkin. Ada yang peristiwa yang namanya red out phenomenon gitu. Jadi itu seseorang itu bisa kalau dia lagi marah itu otak rasionalnya nggak jalan. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Warren dan Katembu itu dia ada istilah yang namanya amigdala hijack gitu. Jadi otak kita nih di pilotnya bukan otak rasional lagi, tetapi otak emosi kita. Jadi dia cuma lihat masalah dan harus diselesaikan nih. Nah, nyelesainnya bisa dua, fight atau flight. Nah, waktu dia fight dia nggak bisa bedanya sama yang orang-orang normal yang otak rasionalnya jalan gitu. Itu biasanya mereka akan mikirin konsekuensi. Ada orang ini justru nggak berpikir konsekuensi. Jadi dia bisa marahnya berlebih dan dia justru di saat-saat yang violence itu dia nggak inget gitu. Tapi dia cuma inget detik-detik menjelang marah yang hebat sama setelahnya. Di saat lagi marah ngamuk-ngamuknya tuh biasanya dia nggak ingat, tapi diingatkan masih bisa gitu. Dia orang bisa sadis gitu. Bahkan bisa ada orang yang kalau udah marah, saya waktu itu ada kasus tuh bisa sampai nyongkel mata pembantunya gitu misalnya. Kalau lagi marah hebat misalnya. Dan dia sendiri kalau udah selesai, abis itu, oh saya bisa ya kayak gitu. Itu yang namanya gelap mata gitu. Jadi situasi itu yang terjadi waktu otak kita, memang waktu kita lagi marah hebat, biasanya
sirkuit ke area prefrontal cortex nggak bekerja gitu. Jadi dominannya adalah si amigdala tadi. Either kita merasa ancaman ya kita lawan tuh orang yang di depan kita atau kita lari gitu. Kalau kita menganggap ini bukan lawan yang sepadan misalnya. Jadi itu sangat mungkin gitu. Baik, bahkan tadi fungsi otaknya untuk logikanya nggak jalan ya dok ya, lebih ke emosi yang mengambil peran ya. Kemudian apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan ya seseorang itu meregulasi emosinya dalam rangka mengarahkan perilakunya? Banyak hal ya sebenarnya yang bisa membantu apakah orang ini bisa meregulasi emosinya atau enggak gitu. Kembali tadi kematangan emosinya dia gitu. Apakah orang ini yang sudah matang. Jadi misalnya kayak kita deh, kalau dulu waktu kecil gitu ya, yang mulia izin, kalau kita SD, zaman saya dulu SD tahun 73 gitu ya, itu kalau kita dikatain nama bapak kita bisa kesel gitu. Sampai marah gitu. Ntar teman-teman kita ketawa tuh. Dan kita akan berpikir itu bullying gitu. Padahal kan bercanda. Tapi otak kita, karena yang dominan adalah otak emosi, kita nggak berpikir bahwa itu bercanda gitu. Tapi kalau kita pulang terus orang tua kita bilang, wah itu anak nggak bener, sekolahnya nggak bener, pindahin gitu. Nah anak ini nggak pernah terbentuk tuh coping mekanisme dia dalam mengatasi stresor tadi. Jadi dia akan gampang frustrasi dan dia ngelihat seluruh dunia itu waktu nggak memberikan situasi yang ada sesuai maunya dia dianggap yang jahat gitu. Nah itu biasanya level emosinya dia akan kuat. Jadi dia orangnya akan selalu dalam kondisi waspada berlebih. Terus juga cenderung jadi negatif. Jadi emosi negatifnya muncul tuh. Nah jadi kapan regulasi emosi itu bisa baik? Biasanya akan terkait juga bagaimana kelekatan dia nih. Attachment dia dengan orang tuanya. Attachment dia dengan gurunya. Terus attachment dia dengan lingkungan sekitar. Terus value-value-nya juga. Kepada siapa nih teman-temannya? Apakah teman-temannya itu mendidik dia untuk jadi orang yang baik gitu. Jadi mengajarkan dia, ya udah emang ngeselin tuh anak, tapi lu pikir deh kalau kita begitu ntar kita malah dikeluarin loh dari sekolah, jangan deh. Itu anaknya kepala sekolah loh misalnya, ntar kita repot gitu. Nah itu kan teman yang baik, tapi waktu teman kita lu cemen lo gitu aja, lawan, pukul, masa takut orang dia lebih kecil gitu. Nah itu yang otak anak kecil yang belum berkembang tadi, atau orang yang masih egonya belum berkembang, kayak tadi kita digodain sama bapak, itu responsnya bisa nanti marah, mukul gitu. Nah itu yang juga kita akan lihat nih, seberapa jauh dia sudah diajarkan dan seberapa jauh dia menginterpretasikan satu stimulus itu sebagai ancaman. Nah ancamannya juga bisa secara mental, bahwa ini melukai self esteem dia, harga diri gitu. Atau ini cuman sekedar tadi, dia mukul itu karena dia udah keselnya numpuk. Jadi hanya untuk release expression aja, nggak punya niatan yang lain gitu. Itu yang mungkin bisa menjelaskan gitu ya, bahwa kenapa apa saja yang bisa mempengaruhi regulasi emosi seseorang. Jadi pola asuh, pola didik, nilai-nilai yang dia punya. Karena banyak loh orang yang beragama, ke gereja, ke masjid, tapi begitu ada maling gitu, tiba-tiba dia ikut mukul, menghakimi gitu. Apakah orang ini nggak punya nilai-nilai? Punya, tapi problemnya di mana? Problemnya adalah di regulasi emosi. Waktu dia menerapkan, karena itu skill yang harus dilatih. Dan latihannya biasanya tergantung pola asuh. Kalau pola asuhnya nih orang tua